Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman semua yang Lona cintai dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita ketemu lagi di kisah inspiratif Islam, di mana Lona akan membawakan kisah-kisah inspiratif tentang zaman Nabi, tentang sahabat-sahabat Nabi yang akan menginspirasi bagi teman-teman semua. Sebelumnya teman-teman, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Gimana? Puasanya lancar? Masih hari ke berapa ya sekarang ya? Hari ke-2 ya? Hari ke-3. Teman-teman, semoga sehat semua, sehat walafiat. Ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dosa-dosa terhapus dan hajat teman-teman terkabul semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah mau mampir di YouTube channel Lona. Dimana pada kesempatan kali ini Lona akan mengajak teman-teman semua untuk mengenal kisah tentang sahabat Nabi berjudul yaitu kisah Abu Kilabah, yaitu sahabat Nabi yang terakhir. Dimana kisah Abu Kilabah ini sangat mengharukan ya teman-teman. Kita bisa belajar bagaimana mensyukuri nikmat yang udah diberikan Allah kepada kita, serta kita juga bersabar dalam setiap apapun yang menimpa hidup kita. Jadi gak banyak ngeluh dan segala macam. Kita cepat aja ya teman-teman, gak usah berlama-lama, singkat aja tapi udah bisa memahami isi ceritanya dan terinspirasi. Kalau bisa kita meniru sahabat-sahabat Nabi, hal-hal baik yang udah mereka lakukan di zamannya mereka gitu. Oke, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab At-Siqat. Aku nggak tahu ya ini bilangnya At-Siqat apa At-Sikat. Dia At-Sikat, tulisannya gitu. Kisah ini diriwayatkan dari Abdullah bin Muhammad. Jadi ini ceritanya Abdullah bin Muhammad. Kalau bahasa anak-anak zaman now itu POV ya kan. Hampir kesleo ini mulut ya kan. POV itu istilahnya menceritakan dari sisi si Abdullah bin Muhammadnya, dimana ia mengatakan suatu hari aku berada di daerah perbatasan wilayah Arish di negeri Mesir. Aku melihat sebuah kemah kecil yang dari kemahnya menunjukkan bahwa pemiliknya sangat miskin. Bisa dibayangin gak tuh teman-teman kemahnya kayak gimana? Tapi gak kayak rumah SSSSSS, gak, beda. Lalu aku pun mendatangi kemah yang berada di padang pasir tersebut untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Kemudian aku melihat seorang laki-laki, namun ini bukan laki-laki biasa. Laki-laki tersebut sedang berbaring dengan tangan dan kaki yang puntung. Telinganya yang sulit mendengar, matanya buta dan tidak ada yang tersisa selain lisan yang masih bisa berbicara. Dari lisan orang itu mengucapkan, "Ya Allah, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku, dan Engkau sangat muliakan aku dari ciptaan-Mu yang lain." Kemudian aku menemuinya dan berkata, "Wahai saudaraku, nikmat Allah mana yang engkau syukuri?" Nah, mungkin maksudnya Abdullah bin Muhammad nih, dari sisi yang mana nih yang masih lu syukuri? Karena yang dilihat dia kan seperti yang tadi dijelaskan, tangan dan kakinya puntung, telinganya sulit mendengar, matanya buta, yang tersisa hanya lisan. Jadi ya wajar juga si Abdullah bin Muhammad bingung dia ya kan, ini yang disyukuri yang mana gitu. Lalu lanjut, kemudian laki-laki pemilik kemah itu menjawab, "Wahai saudaraku, diamlah. Demi Allah, seandainya Allah datangkan lautan, niscaya lautan itu akan menenggelamkanku, atau gunung api yang akan membuat aku terbakar, atau dijatuhkannya langit kepadaku yang pasti akan meremukkanku. Aku tidak akan mengatakan apapun kecuali rasa syukur." Masya Allah. Jadi bagi laki-laki pemilik kemah ini adalah
selama hidup gue, selama sisa hidup gue gak akan pernah mengatakan apapun selain mengucap syukur. Karena apapun itu bisa aja terjadi. Kalau Allah menghendaki itu bisa aja, tapi Allah gak melakukan itu. Jadi ya aku harus bersyukur atas itu, pelajaran itu. Aku kembali bertanya, bersyukur atas apa? Laki-laki pemilik kemah itu menjawab lagi, tidakkah engkau melihat Dia telah menganugerahkan aku lisan yang senantiasa berzikir dan bersyukur. Di samping itu aku juga memiliki anak yang waktu sholat ia selalu menuntunku untuk ke masjid dan ia pula yang menyuapiku. Namun sejak 3 hari ini dia tidak pulang kemari. Bisakah engkau tolong carikan dia? Aku pun menyanggupinya dan pergi untuk mencari anaknya. Setelah beberapa saat mencari, aku mendapati jenazah yang sedang dikelilingi oleh singa. Ternyata anaknya laki-laki itu sudah dimakan oleh singa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku pun bingung bagaimana caraku untuk mengatakannya kepada laki-laki pemilik kemah itu. Aku pun kembali dan berkata kepadanya, "Wahai saudaraku, sudahkah engkau mendengar kisah tentang Nabi Ayub?" Laki-laki itu menjawab, "Iya, aku tahu kisahnya." Kemudian aku bertanya lagi, "Sesungguhnya Allah telah memberinya cobaan dalam urusan hartanya. Bagaimana keadaannya dalam menghadapi musibah itu?" Ia menjawab, "Dia menghadapinya dengan sabar." Aku kembali bertanya, "Wahai saudaraku, Allah telah menguji Ayub dengan kefakiran. Bagaimana keadaannya?" Ia menjawab, "Ia bersabar." Aku kembali bertanya, "Ia pun diuji dengan tewasnya semua anak-anaknya. Bagaimana keadaannya?" Ia menjawab, "Ia tetap bersabar." Aku kembali bertanya. Ini ngomong-ngomong mohon maaf nih, kalau gue nih jadi laki-laki pemilik kemah, gue pasti bakal ngomong nih, "Entong, lu dari tadi nanya mulu, muter. Sebenarnya lu mau ngomong apa sih, Entong?" Kayak gitu kali ya. tapi ini si pemilik kemah ini sabar, gak kayak kita. Lanjut. Aku kembali bertanya, ia juga diuji dengan penyakit di badannya. Bagaimana keadaannya? Ia menjawab dan balik bertanya, ia tetap bersabar. Sekarang katakan padaku di mana anakku. Akhirnya nanya juga deh. Tadinya udah agak serem, ntar dia bakal bilang, Lu sekali nanya lagi nih tentang Nabi Ayub, gua kasih piring cantik lu. lanjut. Kemudian aku berkata, sesungguhnya putramu telah aku temukan di antara gundukan pasir dalam keadaan telah diterkam dan dimakan oleh binatang buas. Semoga Allah melipat gandakan pahala bagimu dan menyabarkan engkau. Kemudian laki-laki pemilik kemah ini mengatakan, Alhamdulillah yang dia tidak meninggalkan keturunan bagiku yang bermaksiat kepada Allah sehingga ia diazab di api neraka. Masya Allah, ini jujur ini pelajaran paling besar buat aku ya. Dia diberi info bahwa anaknya meninggal diterkam singa. Dia mengetahui kenyataan bahwa anaknya meninggal dan dia masih mengucap syukur. Itu subhanallah banget. Dimana dia bersyukur, alhamdulillah di Allah menakdirkan keturunanku itu meninggal bukan dalam keadaan bermaksiat. Selama dia meninggal karena diterkam singa atau apa, dia masih bisa ikhlas. Tapi kalau jangan sampai nih keturunan dia meninggal dalam keadaan bermaksiat sama Allah, karena jatuhnya kan dia sebagai orang tua juga akan dosa juga ya, nggak tenang gitu. Masya Allah banget sih. Oke, lanjut. Kemudian ia menarik napas panjang lalu meninggal dunia. Aku pun membaringkan di tanganku dan berpikir apa yang harus aku perbuat. Aku sendirian dan bagaimana aku mengurus jenazah ini? Kemudian aku tutupi dengan jubahku dan beberapa saat kemudian lewat 4 orang laki-laki mengendarai kuda. Mereka berkata, "Wahai saudara, apa yang terjadi padamu?" Kemudian aku pun menceritakan kepada mereka apa yang telah aku alami dan aku meminta bantuan kepada mereka untuk mengurus jenazah laki-laki ini. Mereka bertanya, "Siapa dia?"
Lalu aku menjawab, aku juga tidak mengenalnya. Dia dalam keadaan sakit dan memprihatinkan. Untung dia gak ada bilang ya, walaupun gue gak kenal dia, tapi gue nanya-nanya mulu, muter-muter tentang Nabi Ayub. Untung dia gak nanya. Kemudian keempat laki-laki ini meminta untuk membuka penutup wajahnya. Karena mungkin salah satu dari mereka mengenalnya. Tadi kan ditutup tuh pakai jubahnya si Abdullah bin Muhammad. Ketika aku membuka penutup wajahnya, wow, plot twist teman-teman, jeng. Tiba-tiba mereka tersentak. Lalu mencium dan menangisinya dan berkata, Subhanallah, wajah yang senantiasa bersujud kepada Allah, mata yang selalu menunduk atas apa yang diharamkan Allah, tubuhnya selalu sujud tatkala orang-orang dalam keadaan tidur. Aku pun bertanya, kalian kenal dengan laki-laki ini? Sumpah merinding banget teman-teman. Mereka menjawab, engkau tidak mengenalnya. Aku menjawab bahwa aku tidak tahu siapa laki-laki ini. Kemudian mereka berkata, ini adalah Abu Kilabah, sahabat dari Ibnu Abbas. Siapanya Farhad Abbas ngomong-ngomong. Laki-laki ini pernah dimintai oleh khalifah untuk menjadi seorang hakim. Namun ia menolak jabatan tersebut. Perlu diketahui bahwa jabatan hakim atau kodi, ini Lona nggak tahu ya bacanya apa, tulisannya kadhi, mungkin kodi kali ya. Kodi ini adalah suatu jabatan khusus di mana mereka akan mengatur hukum dan menentukan hukum di antara manusia. Ini merupakan jabatan yang mulia pada saat itu, namun Abu Kilabah menolaknya dan pergi ke wilayah Mesir hingga wafat dalam keadaan seperti ini. Jadi Masya Allah banget ya teman-teman. Abu Kilabah ini benar-benar tidak gila hormat, gila jabatan. Dia lebih memilih kondisi kehidupan yang seperti ini sampai akhir hayatnya. Kemudian Abdullah bin Muhammad bersama 4 laki-laki tadi pun memandikan, mengkafani dan menyolatkannya. Sebelum akhirnya memakamkan beliau, dikatakan dalam kisah lain bahwa Abu Kilabah ini adalah sahabat Rasulullah terakhir pada masa itu, sehingga khalifah ingin menjadikannya seorang hakim. Sesyak aku membacanya, mau nangis. Ini kisah Abu Kilabah ini kisah favorit Lona jujur, karena ya buat anak-anak zaman sekarang kayak kita itu penting lah untuk tahu kisah-kisah zaman Nabi, supaya kisah-kisah zaman Nabi itu nggak hilang aja dari kita semua. Jadi kita masih tahu nih tentang kayak konten Lona yang kemarin, Uwais, kenapa gue jadi lupa namanya. Pokoknya tentang Uwais. Nah yang sekarang kan Abu Kilabah. Abu Kilabah ini kenapa Lona suka? Karena dia bisa untuk menjadi orang yang berkepentingan. Bisa banget kalau dia mau. Tapi dia gak ambil itu. Di kehidupan normal kita, siapa sih yang gak pengen megang jabatan supaya dihargai, menguasai? Abu Kilabah gak tertarik akan itu. Dia memilih mengasingkan diri ke Mesir dengan kemah dia yang sederhana itu. Terus dengan kondisi dia yang kayak begitu, tapi dia tetap bersyukur karena yang diambil Allah cuman tangan dan kaki dan penglihatan dan telinga. Tapi lisan aku tetap nih diberi Allah, alhamdulillah aku masih bisa bersyukur dan berzikir. Itu subhanallah banget. Maksudnya ada ya orang yang diberikan cobaan dan kondisi yang sangat gak nyaman dan gak lumrah, tapi dia tetap membiasakan diri untuk terus bersyukur. Jadi sekian teman-teman kisah sahabat Nabi hari ini. Kita ketemu lagi di kisah-kisah sahabat Nabi dan kisah Nabi berikutnya. Teman-teman seperti biasa, teman-teman @Instagram Lona Sari ID. Tolong di-add teman-teman biar berteman kita. Atau teman-teman bisa email ke alamat email Lona. Teman-teman bisa share kisah inspiratif yang teman-teman miliki bebas. Atau teman-teman bisa komen di kolom komentar. Teman-teman pengen request kisah apa lagi besok itu, oke? Nanti kita sama-sama cerita-cerita lagi. Sampai ketemu di
konten berikutnya dengan kisah-kisah yang menarik yang akan menginspirasi kita semua. Assalamualaikum teman-teman semua, selamat puasa, lancar ya ibadahnya teman-teman.